Mbak Eka pasti banyak banget ya yang penasaran, apa sih yang memotivasi Mbak Eka buat berbisnis? Ya, jadi sebenarnya awalnya tuh saya tuh pengen jadi ibu rumah tangga aja nih, Ti. Cuma orang tua nih nyampein, kamu tuh sebagai istri, kita sebagai perempuan suatu saat nanti akan jadi istri, itu harus mempersiapkan 3 hal. Siap ditinggal mati, suami meninggal gitu maksudnya ya. Siap dicerai, atau dia kawin lagi atau gimana gitu, selingkuh ya. Atau yang ketiga, siap kalau suatu saat suami mengalami sakit atau kecelakaan yang tidak memungkinkan dia untuk bekerja lagi, ya kan, atau dia pensiun gitu ya. Maka ini banyak banget kejadian yang ibu rumah tangga yang selalu ada di zona aman, nyaman, ternyata pas ditinggal pergi atau mengalami kondisi buruk, akhirnya dia bingung mau cari uang pakai apa. Dan ada pun uang yang ada habis karena kena tipu, karena tidak ada basic pengalaman bisnis. Makanya mumpung suaminya masih mampu, mumpung kita belum keadaan kepepet ya, jadi mulailah bisnis. Dan yang pasti karena saya, alasan keduanya karena saya memikirkan bahwa saya 3 bersaudara perempuan semua, saya tidak mau ketika orang tua saya sakit ataupun adik saya butuh biaya kuliah, karena pada saat itu adik saya masih SMA ya, dia pintar, saya takutnya dia pengen jadi dokter atau apa, orang tua tidak sanggup, maka saya nggak mau kan begini sama suami ya kan. Jadi saya harus, ya Allah, saya ingin menghasilkan, tapi bukan untuk saya, bukan untuk anak saya, karena saya dan anak saya itu adalah tanggung jawab suami. Jadi saya nggak perlu capek-capek mikirin itu, tapi saya murni karena pengen bakti sama orang tua. Saya yang selama ini banyak nyusahin orang tua, dan saya benar-benar memang banyak dosa dan durhakanya lah, menguras energi orang tua. Jadi saya tuh kayak merasa sangat-sangat bersalah, lalu ingin menebusnya dengan suatu kesuksesan ya, prestasi yang bisa membahagiakan orang tua saya di hari tua gitu deh. Masya Allah, jadi itu salah satu alasannya ya. Dan masih banyak lagi yang lain di buku saya. Oke. Ternyata ada bukunya juga. Penasaran juga ya. Jadi ternyata Mbak Eka ini banyak banget, udah bisnis juga, penulis juga ya. Jadi selain dari itu, ternyata itu adalah salah satu alasan Mbak kenapa Mbak termotivasi untuk memulai bisnis ya kan. Dan sekarang itu bisnis apa aja sih yang Mbak Eka geluti? Ya seperti yang Rizky tahu, berawal dari saya mempromosikan, sebenarnya nggak mempromosikan ya Tia. Awalnya kan orang itu datang ya profnya ke saya, terus dia itu bilang keputihan gini, Mbak Eka kalau keputihan pakai apa? Oh saya nggak pernah keputihan karena saya pakai produk herbal. Itu turun temurun kan ya? Dan pada saat itu belum seperti ini Ti. Nah ini namanya Filmaja Kanza. Dan pada saat itu hanya di botol aqua saya bawa dari Aceh. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, saya fotokan, tapi dia tetap maksa saya mau coba produk Mbak gitu. Aduh ini nggak dijual, saya bilang gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu belum niat buat bisnis. Awalnya ada Maja Kanza ini sebenarnya untuk konsumsi pribadi aja. Bisnis saya udah mulai pengen bisnis, tapi saat itu berawal dengan bisnis jualan tas, jualan baju. Nah secara online, dan waktu itu kan belum ada WA, jadi BBM ya. Dan tidak pernah beriklan di Facebook dan di mana-mana, hanya di BBM. Dan di situ customer dari fashion saya itu mulai konsultasi agak-agak nyeleneh pribadi dan segala macam. Jadi karena saya nggak tega nih, ya udah akhirnya saya kasih aja produk ini. Terus ternyata merembet kemana-mana, malah kistamimnya yang sembuh. Padahal dia tadi bau gatal. Dari situlah saya terkenal di seluruh Tuban tuh ceritanya. Pertamanya diawali di Tuban, Jawa Timur. Jadi banyak yang minta kontak saya dan maksa untuk jual. Akhirnya saya diskusi sama orang tua, akhirnya kami memutuskan untuk jual bersama, saya dan ibu saya mendirikan bisnis ini gitu. Lalu akhirnya kita jual dan sampai akhirnya proses panjang hingga 7 tahun baru kita dapat BPOM. Masya Allah. Terus berawal dari situ mulai berkembang, saya mikirkan kita sebagai wanita cerdas ya, kalau ingin jadi wanita cerdas itu tidak boleh mengandalkan satu sumur, benar ya Prof ya? Harus banyak sumber. Betul. Sumurnya itu harus banyak. Jadi ketika musim kemarau itu ya, satu lubang kering, ada lubang yang lain. Akhirnya saya mencoba mempelajari properti, akhirnya saya terjun ke bisnis properti, lalu saya terjun ke bisnis kosmetik juga, lalu saya juga sekarang lagi mencoba bisnis subkontraktor sih, gitu, bekerjasama dengan PLTU di Aceh. Dan ada juga bisnis jasa di Singapura.
dan beberapa bisnis yang akan mencoba saya buat lagi seperti gym, pengen bikin gym sih sebenarnya planning ke depan. Intinya saya tidak bernafsu atau berhasrat untuk mengeruk omset yang banyak, tidak. Mungkin orang berpikir, Mbak Eka kan udah sukses, ngapain sih ngoyo banget? Enggak sih, jadi kita nggak ngoyo. Jadi saya tuh bangun bisnis satu, udah oke, sistemnya udah bagus, saya mencoba untuk ngerakit lagi bisnis yang kedua. Setelah bisnis yang satu settle dulu ya. Sudah bersistem, udah bisa tinggal-tinggal. Jadi nggak perlu lagi ngantor, nggak perlu lagi datang, tinggal manggil, akunting sini dong laporan bulanan gitu. Jadi kita tuh udah yang ini baru bangun yang kedua. Jadi begitu seterusnya, sehingga alhamdulillah sekarang ya saya walaupun ada banyak bisnis, ada juga kafe ya, sampai lupa. Ada kafe saya di Aceh itu ya udah nggak pernah saya tengok-tengok gitu. Ya mereka cuma laporan aja tiap bulan kayak gitu. Oh ini penghasilannya segini-gini, dan yang pasti itu rekeningnya harus terpisah. Nah ini sekalian ya, walaupun benar. Walaupun nggak ditanya sekalian saya kasih tipsnya. Jadi boleh banyak bisnis tapi sumbernya, manage uangnya itu harus terpisah. Gitu loh, Jadi ini kafe punya satu rekening sendiri, jadi kita tuh nggak boleh sentuh-sentuh. Jadi saya punya komitmen kehidupan saya, pengeluaran operasional saya, senang-senangnya saya, murah-murahnya saya itu hanya mengandalkan satu sumber, satu sumur, satu bisnis. Sedangkan bisnis yang lain sepeser pun tidak saya sentuh, biarkan dia berkembang di situ gitu. Jadi saya komitmen, oh ini ya udah itu saya pakai gitu. Jadi itu salah satu tipsnya ya. Jadi benar-benar yang pasti kan apa yang dilakukan sama Mbak Eka ini benar-benar profesional, sangat menginspirasi banget, dan pasti banyak banget bunda-bunda di sana yang juga pengen mulai bisnis gitu ya. Jadi ternyata memulai itu ya kalau memang kita udah bismillah yakin jalanin. Tapi jalanin itu fokus sampai satu settle baru yang lain. Beberapa kadang-kadang banyak orang berbisnis tuh latah ya. Oh peluangnya lagi banyaknya, ini satu ikutan. Ibaratnya misalnya produk majakan ikan saya ini bagus, kayaknya peluangnya bagus, ikut-ikutan jual yang sama, padahal sebenarnya kita bisa juga cari potensi-potensi yang lain, usaha-usaha yang lain. Nah, dan majakan saya ini tidak hanya majakan saya saja ya kan, sebenarnya produknya ada banyak di dalamnya. Kosmetiknya itu kita apa aja tuh, Mbak? Apa ya, Tih? Yang ada di sini nih, yang ada di bawah apa aja nih? Kita ada sabun batang, ada Moina Gold sendiri ada 4 varian, lalu ada Majakanza sendiri kita punya 2 varian ya. Ya. Jadi ini berupa pil dan ini sudah dikembangkan menjadi nano berupa kapsul. Kapsul. Apa sih namanya? Ada juga kayak pelangsing, kolesterol, dan masih banyak lah, sekitar 20-an. Dan yang pasti peranan profesor juga cukup banyak dong ya dalam majakan saya ini sendiri. Nah, profesor juga kan sekarang turut serta ya dalam penelitian Majakanza. Sekarang sudah sejauh apa sih, Profesor? Penelitian itu sudah kami mulai tahun 2019 ya. Beberapa uji sesuai dengan yang dimandatkan oleh Bu Eka bahwa untuk menyatakan atau menjas suatu pernyataan bahwa ini adalah katakanlah untuk keputihan ya, berarti kita sebagai peneliti harus menguji itu apakah betul. Nah, lalu kita mencari ada mikroba apa yang menyebabkan keputihan di situ. Oh, ternyata ada kandida ya, berarti kita uji aktivitas kandida di situ. Lalu ada apa lagi? Oh, dia untuk penyakit-penyakit kewanitaan yang lain, misalnya saja ada histamium lah, kita juga nanti akan uji. Jadi sebagian sudah, sebagian masih belum ya, masih jalan ini penelitiannya. Untuk histamium tentu kita harus menguji aktivitas terhadap sel kanker ya, sel kanker serviks, sel kanker kandungan, nah seperti itu. Ini juga saya tidak sendirian ya, kerjasama juga dengan peneliti-peneliti dari UNER, juga dari Rumah Sakit Dr. Sutomo kita mengambil spesimen untuk sel kankernya itu, dan kita juga kerjasama dengan TDC UNER ya. Jadi untuk membuktikan apakah ini benar aktivitasnya anti kanker begitu, supaya nanti dalam periklanan atau apapun tidak menyesatkan masyarakat ya. Nah, untuk yang sementara yang sudah kita uji adalah aktivitas antioksidan, karena bagaimanapun juga orang keputihan, orang kanker itu di dalam tubuhnya itu penuh dengan radikal bebas. Stres, kita stres itu juga memunculkan banyak sekali radikal bebas. Jadi dalam keadaan bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri itu kalau stres itu maka dia akan memunculkan radikal bebas itu sendiri. Kan orang taunya keputihan itu cuma sebatas keputihan berarti bakteri berarti antiseptik. Ternyata enggak, butuh jadi keputihan itu juga orang stres. Tanya saja pada perempuan-perempuan yang keputihan pasti stres dia. Itu
Terus juga aktivitas yang ada pada organ kewanitaan pada saat dia mengalami sakit itu di sana banyak terjadi kerusakan jaringan, itu pun juga memicu radikal bebas. Dan yang sudah kita uji bahwa aktivitas radikal bebas untuk herbal Majakanza ini cukup kuat, ya. Jadi sangat kuat, bagus untuk meredam radikal bebas yang ada pada orang-orang yang sakit keputihan. Jadi itu. Lalu nanti kalau memang dia aktivitas anti kanker ya, itu nanti juga harus terwujud bahwa sel-sel kanker sekian mati atau bisa lisis ya sel-selnya atau tidak tumbuh lagi dan sebagainya, itu nanti juga perlu dukungan penelitian. Dan ini pun juga bertahap ya, setelah di laboratorium nanti kita masuk ke hewan juga. Ya. Setelah masuk ke hewan nanti juga uji coba pada relawan manusia. Sama seperti tadi Nano Gold itu ya. Jadi semua melalui tahapan-tahapan itu, dan ini kita kerjasamanya sampai tahun 2020 ya. Jadi 2021 ya Bu? Iya, 2021. Sehingga nanti insya Allah di akhir penelitian ini semua akan terjawab. Baik Profesor, berarti jadinya tuh butuh waktu berapa lama sih untuk proses penelitian Majakanza ini sampai selesai kira-kira? Kemarin kami sudah mencoba menghitung ya proseduralnya. Memang tidak harus selama nanogol ya kan, karena produk ini sebenarnya sudah dipasarkan ya. Artinya kan ada beberapa tahapan yang memang kita bisa lewat ya, karena ini sudah uji coba juga, sehingga ada beberapa yang kita potong tidak sampai 3 tahun seperti nanogol itu. Sehingga saya bilang ke Bu Eka sudah 2 tahun saja insya Allah sudah cukup ya. Sebenarnya uji-uji ini kan hanya membuktikan ulang orang yang sakit keputihan sudah sembuh oleh obatnya inilah. Sekarang kita mengambil mikroba dari orang yang sakit keputihan itu diuji coba di lab secara in vitro, benar enggak dia mati karena obat ini. Nah seperti itu. Jadi semacam kita lebih ringan sebagai peneliti karena sudah ada justifikasi yang sudah berjalan. Karena nggak dari nol, kita tinggal pembuktian. Tinggal melanjutkan aja ya proses yang kemarin tanpa profesor dengan profesor ditambahkan lagi ya. Dan memang akhirnya kan ada data-data konsentrasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah yang sudah ada di Majakanza ini itu tidak melanggar sama sekali FDA. Jadi FDA itu adalah Food Drug Administration. Karena memang bisa diminum kan? Semacam BPOM tetapi yang levelnya mendunia. Jadi semacam BPOM yang levelnya mendunia. Dan apa yang ada di dalam Majakanza ini tidak melanggar aturan itu. Sehingga kami pun sebagai peneliti senang karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita tinggal pembuktian saja. Untuk keputihan, terbukti. Ternyata secara in vitro di laboratorium juga terbukti. Uji di hewan, juga terbukti ya. Kalau uji pada hewan itu hanya pada aman atau tidak, ya aman atau tidak. Sampai sejauh apa tingkat keamanannya, seperti itu. Dan ini bahwa data konkret di lapangan untuk menyembuhkan penyakit apa itu sudah banyak testimoni. Iya, testimoninya juga sudah sangat banyak ya. Sehingga kita tinggal uji saja. Ada yang kanker serviks. Nah, kita tinggal cari sel kanker serviks. Diuji cobakan di lab ya. Terus kita juga nantinya akan beberapa pasien nanti kita gunakan untuk relawan pada tahun ini ya. Pada tahun ini kita akan mengumpulkan beberapa orang nanti yang bersedia untuk menjadi relawan. Saya berpikir kalau itu relawannya sudah cukup banyak ya, banyak sekali ya yang pengguna yang bersedia jadi relawan. Cuman penelitian tidak boleh seperti itu. Jadi yang namanya relawan betul-betul harus tidak tahu produk apa yang diuji-cobakan padanya, sehingga tetap mencari relawan lain yang belum mengenal, yang benar-benar masih pure ya, masih belum kenal produk sama sekali. Masya Allah ya, pokoknya insya Allah semoga proses penelitiannya semuanya berjalan lancar. Semoga Majakanza ini lebih bermanfaat lagi ya, karena memang dari yang diumumkan dengan fungsinya penelitian ini kan jadi lebih komplit lagi ya. Mudah-mudahan lebih mendukung manfaat-manfaatnya. Nah sekarang ada pesan-pesan apa nih buat Majakanza, buat para customer? Ya, untuk menutupi ya obrolan ini ya, mungkin saya ada sedikit pesan terkait soal pembahasan kita tadi di sesi pertama itu adalah kosmetik. Saya cuma bisa berpesan gitu, terutama untuk wanita-wanita muslimah ya. Kita syukurilah dengan ciptaan yang udah Allah kasih ke kita, itu atas ciptaannya juga gitu ya. Mulai dari bentuk hidung ya kan, warna kulit,
pokoknya apapun yang Allah kasih buat kita tuh syukuri aja gitu. Jadi sebenarnya ya tolong dibuka gitu mata pikirannya gitu. Awal-awal sih ya sempat gitu ya masa-masa ABG saya, aduh pengen putih pakai krim ini, krim itu, krim ini, krim itu. Tapi ternyata begitu ketemu dapat pasangan dia nggak suka saya make up, tidak suka saya, senangnya saya natural gitu ya. Bagusnya kulit seperti ini, di situ saya mulai menyadari, oh iya ya ngapain ya dibikin putih-putih, padahal saya tuh sebenarnya kalau dibilang kurang apa ya Tia. You know lah, kalau saya mau bikin diri saya putih, saya tinggal ke klinik manapun ya kan bisa gitu. Tapi memang nggak ada. Kalaupun saya datang ke salah satu klinik terkenal yang didatangi oleh para artis, yang sekali saya treatment itu bisa sampai 25 juta, saya juga melakukan itu. Tapi bukan untuk mutihin. Saya ikut semacam kayak untuk anti agingnya. Jadi saya mencoba, karena saya kan terjun di dunia kosmetik, jadi saya harus tahu ya tren-tren masa kini gitu ya, yang kini-kinian. Akhirnya kita pakai, oh iya ternyata 5 kali treatment aja keriput tuh bener-bener hilang ya, harga nggak bohong ya kan. Nah tapi kalau untuk warna kulit kita harus syukuri aja. Faktanya apa? Kenapa orang bule-bule malah berjemur pengen hitam ya kan? Kenapa malah kita yang hitam pengen putih? Contohnya salah satu artis tuh Agnes Mo ya, betapa seksinya Masya Allah ya, dia dengan warna kulitnya sekarang dibikin agak hitam gitu. Jadi sebenarnya hitam itu tetap bisa seksi asal bersih ya, bersih dan tidak kusam. Jadi buat pesan untuk para pengguna kosmetik, para wanita muslimah tentunya carilah kosmetik jangan dinilai dari oh dia bisa mencerahkan, bisa memutihkan. Kalau mencerahkan it's okay lah ya, membuat lebih cerah beberapa level aja. Tapi kalau sampai bikin putih banget gitu, itu harus curiga karena pasti ada kandungan-kandungan apa kan kita nggak tahu ya. Jadi syukuri nikmat yang udah Allah beri dengan cara ya kita cukup merawatnya, bersih, enak dilihat, udah cukup lah. Gitu. Itu untuk kosmetik ya, untuk para pengguna kosmetik. Terus pesan saya untuk para pengguna herbal, terutama wanita juga ya. Jadi yang namanya kita punya organ kewanitaan itu harus dirawat. Layaknya seperti kalau dibilang kan, Mbak kenapa saya pakai jamu ini takut, tapi kalau begitu tidak pakai tidak mengkonsumsi, udah tidak lagi cek lagi apa? Ya karena memang tadi Prof bilang ya Prof ya, kalau misalnya kita stres itu udah otomatis yang namanya lendir itu akan diproduksi oleh organ kewanitaan kita dan keluar begitu saja. Jadi yang namanya becek, lendir, stres itu semua tidak bisa kita atur gitu. Jadi begitu juga dengan kita gigi ya. Bayangin kalau kita sikat gigi pagi, sore udah bau lagi nafas kita ya kan. Artinya apa? Apakah kita tergantungan dengan pasta gigi? Kan enggak gitu kan. Jadi begitu juga dengan produk ini. Ini harus dirawat. Cuman pada zaman dahulu, ini kan dari Aceh ya. Tapi kenapa orang-orang Jawa, Kalimantan, orang Sulawesi yang zaman-zaman bahula itu, kenapa mereka jarang punya penyakit seperti itu, kista, miom, ya kan, terus keputihan dan lain sebagainya? Itu kenapa jarang? Karena mereka itu masih rajin mengkonsumsi herbal buatan sendiri, minimal bikin kunyit asam ya. Entah itu jamu, entah itu sirih dan lain-lain ya. Nah, makan sirih aja itu udah manfaat banget. Benar. Sekarang udah gak ada yang nyeri, kan? Terus yang kedua, radikal bebas ataupun racun-racunnya itu datang dari sekitar kita. Beras aja udah nggak ada yang nggak pakai pestisida, sayur udah jarang yang organik. Jadi wajar lah kalau misalnya penyakit itu datang berturut-turut gitu ya, begitu. Tapi kita tuh bisa mengatasinya dengan mengkonsumsi herbal-herbal apapun itu. Boleh minum, jadi nggak harus dengan herbal saya. Misalnya masak sendiri di rumah pun, bikin air air infus water dari ketumbar kah, dari jahe kah, atau apa bikin sendiri boleh. Cuma masalahnya banyak orang yang malas. Nah ini saya hadir bersama Manja Kanza untuk solusi para ibu rumah tangga ataupun wanita-wanita yang malas sendiri gitu kan. Begitu. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa melindungi dan merawat tubuh kita supaya kita juga bisa memuaskan suami kita. Dan pesan saya yang terakhir, nah ini yang mesti digarisbawahi buat para Kanza lovers yang ada, buat para customer Kanza, Manja Kanza,
kini Majakanza ini sudah diperbaharui, mengupgrade diri gitu ya. Tapi tetap produk yang Majakanza yang sekarang tetap akan saya terus kreasikan, ciptakan dan terus saya jual. Tapi kini saya memproduksi dengan versi yang baru berupa kapsul gitu ya. Nah ini dia. Ini adalah versi kemasan yang pertama waktu saya produksi, masih share sampel ya. Jadi kalau misalnya ada yang melihat kemasan seperti ini, produk-produk ini bukan produk palsu. Ini masih satu pabrik dengan kita. Jadi ya ini adalah produk dari kami PT Kanza berupa kapsul dan serbuknya juga sudah dinanokan jadi udah berupa nano, jadi khasiatnya itu udah 4 kali lipat. Jadi 4 kali lipat lebih cepat dan lebih mudah juga dibawa kemana-mana karena minum juga kapsul. Jadi yang buat yang mungkin susah untuk minum pil karena pahit, merasakan pahitannya, mungkin ada yang nggak suka ya. Tapi kalau saya suka, saya semua sih. Prof pernah ngemut-ngemut Prof? Saya termasuk juga suka ya, jadi kayak kayu putih apa itu kan juga enak. Jadi Prof juga udah mencoba gitu. Jadi ini adalah produk kita yang terbaru, masih dengan formula yang sama, hanya saja teknologinya berbeda, menggunakan teknologi yang terbaru yaitu nano. Jadi partikelnya sudah dinanokan gitu. Mudah terserap. Iya. Baik, Masya Allah banget ya ilmu yang kita dapetin hari ini. Semoga juga bisa menginspirasi semuanya yang nonton kita hari ini. Yang pasti buat saya, terima kasih banyak Profesor buat ilmunya, makasih banyak Mbak Eka buat waktunya, buat semua kisah-kisah inspiratifnya juga. Yang pasti bener banget kata Mbak Eka bahwa cantik itu bukan putih, tapi cantik itu sehat, bersih, dan juga jadi diri kita sendiri. Makasih banyak udah nemenin kita hari ini. Jangan lupa ya buat like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.